Ada apa, Kak? Kamu tahu nggak sih Kenapa? ada 2 anak SD. Nah, dia tuh asalnya tuh dari Madura. Dan dia tuh naik motor dari Madura itu kemana? Kemana? Ke Jakarta. Padahal Madura ke Jakarta tuh jauh banget loh. Nah, iya kan? Dan kamu tahu nggak lebih parahnya lagi? Dia tuh cuma bawa uang berapa? 105.000 rupiah. 105.000. Iya. Wah, parah. Mereka masih SD loh. Iya. Naik motor melanggar aturan banget gak sih? Wah, Kira-kira mereka izin dulu nggak ya ke orang tua? kayaknya sih enggak ya. Wah, parah banget nggak? Parah sih. Halo Sobat Bikos, aku Vivi. Aku Berlian. Nah, jadi di awal tadi kita udah ngasih satu berita di mana ada 2 bocah SD, dia tuh asalnya tuh dari Madura. Nah, jadi dia tuh mengendari sepeda motor dari Madura ke Jakarta. Tapi sayangnya saat OTW dari Madura ke Jakarta, saat dia tuh di Semarang, dia tuh ketangkap polisi. Nah, karena dia tuh ketahuan gak pakai helm, dan tentunya dia kan gak punya SIM ya, soalnya dia kan masih di bawah umur. Nah, kalau punya SIM kan syaratnya harus 17 tahun. Nah, sedangkan mereka kan masih SD. Nah, jadi dia tuh melanggar aturan banget gak sih? Secara nggak sadar, kita pasti udah tahu nih kalau 2 bocah SD tadi itu melanggar aturan. Tapi sebenarnya apa sih aturan itu? Kalian tahu nggak? Karena kita ini pasti udah selalu dengar tentang aturan. Entah di rumah, di sekolah, di masyarakat sekitar, kita pasti selalu dengar tentang aturan. Dan kita dari kecil juga udah dituntut nih buat selalu mentaati aturan. Bahkan di sekolah itu ada loh buku panduan yang isinya tentang tata tertib. Nah, tata tertib itu sebenarnya itu juga termasuk aturan loh teman-teman. Jadi sebenarnya aturan itu apa sih? Dan kenapa harus ada aturan di dunia ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan adalah cara, ketentuan, patokan, petunjuk, atau perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti, atau tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Menurut Brownlee, peraturan diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Intinya, aturan adalah cara-cara yang dibuat dan harus dipatuhi oleh anggotanya. Aturan-aturan ini bisa ada di berbagai lingkungan, kayak lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, umumnya kita kenal sama 2 jenis aturan, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kayak namanya, aturan tertulis adalah aturan-aturan yang dibuat secara tertulis. Ada tulisan atau simbol yang bisa dibaca dan dicermati buat tahu apa isi peraturannya. Contoh aturan yang tertulis ini misalnya kayak peraturan pemerintah dan undang-undang. Rambu lalu lintas yang banyak kita lihat di pinggir jalan kayak dilarang parkir, dilarang berhenti, dan lain sebagainya juga termasuk aturan tertulis loh. Karena rambu lalu lintas itu dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Di sekolah, kita juga bisa melihat aturan tertulis ini lewat tata tertib sekolah. Biasanya, ada buku panduan buat peserta didik baru yang isinya adalah tata tertib. Atau ada juga sekolah yang masang banner biar murid-muridnya bisa baca dan patuh sama tata tertibnya. Nah, karena aturan tertulis ini ada bentuk fisiknya, yaitu ada simbol dan tulisan yang bisa kita lihat, aturan ini biasanya lebih mengikat anggotanya. Dan biasanya hukuman yang didapatkan karena melanggar aturan juga jelas. Misalnya, kalau melanggar rambu lalu lintas, kita bisa ditilang atau ditangkap sama Pak Polisi. Atau kalau kita nggak pakai seragam sesuai ketentuan sekolah, kita bisa dipanggil guru BK dan dapat sanksi. Selain aturan tertulis,
Ada juga aturan yang tidak tertulis. Kebalikan dari aturan tertulis, aturan ini biasanya adalah aturan dari mulut ke mulut. Nggak ada tulisan atau simbol yang bisa kita baca, sehingga aturan ini nggak terlalu mengikat kayak aturan tertulis. Hukumannya pun tergantung anggota masyarakatnya. Contohnya, aturan tertulis ini kayak norma masyarakat. Misalnya, anak sekolah nggak boleh keluar di atas jam 9 malam. Nggak ada tuh aturan tertulisnya, tapi kita tahu itu adalah hal yang nggak boleh kita langgar, atau kita bakal dimarahin sama orang tua. Walaupun nggak semengikat aturan, norma ini bobotnya lebih besar loh, karena hukuman yang kita dapat nggak berupa catatan kriminal atau denda, tapi kemarahan orang tua, ejekan, olokan, bahkan pengucilan. Kenapa kalau ada aturan selalu ada hukuman juga? Tentunya hukuman-hukuman itu ada biar kita patuh dan gak ngelanggar aturan yang ada. Karena percuma dong kalau ada aturan, tapi gak ada yang patuh sama aturannya. Oke, lanjut. Jadi, salah satu jenis aturan itu ada aturan tidak tertulis berupa norma. Nah, Sobat Bikos udah ada yang tahu belum nih, apa sih norma itu sebenarnya? Jadi, norma yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita tinggal ini memiliki pengertian berupa perwujudan nilai dan ukuran baik atau buruk yang digunakan untuk pemandu arah, pedoman, serta suatu pendorong manusia dalam berbuat dalam kehidupan. Pasti ada yang bertanya-tanya, buat apa sih emang norma itu ada? Sepenting itukah norma? Sobat Bikos, ada yang tahu nggak? Jadi, dengan adanya norma di dunia ini itu untuk mengatur bagaimana manusia dalam bersikap dan berperilaku agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku, sehingga nantinya diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan damai. Sebuah benturan bahkan perpecahan juga akan terminimalisir loh. Serta dengan adanya norma ini juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi norma itu penting banget ya Sobat Bikos. Kalau kita mematuhi norma yang berlaku, pasti hidup kita akan aman, damai, dan lebih tertib dong tentunya. Siapa sih yang gak pengen hidup aman dan damai? Pasti semuanya mau dong ya. Lalu, norma itu ada berapa sih emangnya? Sobat Bikos, ada yang bisa nebak nggak? Ada 5? 4? 1? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, jadi norma itu ada 4 macam ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu ada norma agama. Nah, norma agama itu sumbernya itu dari mana sih? Jadi, norma agama itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam norma agama itu berisi aturan-aturan dalam menjalani kehidupan berupa perintah dan larangan. Aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tapi dalam aturan-aturan itu juga mengatur hubungan kita dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Di negara Indonesia ini, norma agama sangat dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Setiap warga negara memiliki agama dan mereka itu meyakini jika mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang diberikan oleh Tuhan, maka nantinya akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika seseorang melanggarnya, maka akan mendapatkan dosa sebagai sanksinya. Lalu, apa sih contoh dari norma agama ini? Sobat Bikos, ada yang tahu nggak apa sih contoh dari norma agama ini? Nah, jadi contoh dari norma agama ini yaitu kita saling menghargai ketika orang lain itu beribadah. Jadi ketika teman kita itu sedang beribadah, kita harus menghargai. Baik teman kita itu seagama dengan kita atau berbeda dengan agama kita itu harus tetap menghargai. Jadi kita tidak boleh mengganggu ketika teman kita itu sedang beribadah. Kemudian apalagi, ayo. Kemudian
kita harus menjaga kebersihan tempat ibadah masing-masing, tidak melakukan perjudian, membaca kitab suci sesuai agama yang dianut, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dibaca aja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Lanjut yang kedua, norma kesusilaan. Jadi, norma kesusilaan ini berarti sebuah norma mengenai aturan dalam bertingkah laku yang berlandaskan hati nurani manusia yang diakui kebenarannya oleh masyarakat banyak. Dalam kodrat kemanusiaannya, hati nurani pada setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Sobat Bikos, mungkin ada yang bingung, emang apa sih bedanya antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan? Jadi, susila memang hampir sama dengan sopan. Nah, susila memiliki arti baik budi bahasanya atau beradab. Kemudian, susila itu berlaku di semua masyarakat. Segala perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hati nurani disebut dengan susila. Sedangkan kesopanan itu tergantung budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian, kadangkala ketentuan yang ada pada norma agama juga menjadi ketentuan pada norma kesusilaan. Loh, emang kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena pada dasarnya nilai-nilai agama dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini karena juga sifatnya yang melekat pada diri seorang manusia. Maka nilai-nilai kesusilaan bersifat universal. Hah? Universal? Apa maksudnya? Jadi, universal di sini itu maksudnya yaitu norma kesusilaan itu bebas dari dimensi ruang dan waktu. Artinya, berlaku dimanapun dan kapanpun. Contoh nih, tindakan pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan di belahan dunia manapun dan pada masa kapanpun juga. Kemudian, apa sih manfaat atau fungsinya ketika Sobat Bikos mematuhi norma kesusilaan ini? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi ketika Sobat Bikos mentaati norma kesusilaan dalam kehidupan, maka akan muncul rasa bahagia. Kenapa? Karena seseorang tersebut merasa tidak mengingkari hati nuraninya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Ketika Sobat Bikos melanggar norma kesusilaan, maka sejatinya Sobat Bikos mengingkari hati nurani sendiri dan nantinya akan menimbulkan sebuah penyesalan dan bahkan luka batin. Kemudian norma kesusilaan ini dapat diajarkan dan dikenalkan kepada anak sejak kecil dan dimulai dari lingkungan keluarga. Kenapa dari lingkungan keluarga? Karena keluarga itu adalah rumah pertama bagi seorang anak belajar. Nah, lalu apa sih contohnya dari norma kesusilaan ini? Nah, contoh nih dari norma kesusilaan itu yaitu berbuat jujur, berbuat baik kepada semua manusia, tidak melakukan tindak kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal kepada manusia lainnya, kemudian bertutur kata yang baik. Nah, jadi itu contoh dari norma kesusilaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Bikos, jadi selain norma agama dan norma kesusilaan, juga ada yang namanya itu norma hukum. Hah? Hukum? Iya, norma hukum. Wah, tentunya Sobat Bikos nggak asing lagi ya sama kata tersebut. Pastinya enggak dong. Lalu, ada yang tahu nggak apa itu norma hukum? Jadi, norma hukum itu segala aturan yang disusun oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum itu memiliki sifat yang memaksa, mengikat, dan tegas. Sobat Bikos pasti bertanya-tanya, kenapa sih kok norma hukum itu sifatnya gitu? Memiliki sifat memaksa, mengikat, dan tegas. Nah, jadi Sobat Bikos, norma hukum ini lebih tegas daripada norma yang lain. Karena sifatnya yang memaksa dengan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam norma hukum sepenuhnya didasarkan pada undang-undang. Ketika seseorang melakukan pelanggaran norma hukum, akan diancam sebuah hukuman. Hukuman ini dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda.
Nah, dalam hukuman Bandan ini bisa berbentuk hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau mungkin hukuman penjara sementara. Selain itu, tidak menutup kemungkinan masih diberikan berupa hukuman tambahan. Apa itu? Misalnya nih, pencabutan hak-hak atau penyitaan barang-barang tertentu. Lalu, dalam upaya penegakan hukum, negara itu memiliki aparat penegak hukum. Apa itu? Nah, misalnya itu ada jaksa, ada polisi, dan ada hakim. Kemudian, apa sih contohnya dari norma hukum ini? Nah, jadi contoh dari norma hukum ini yaitu setiap warga negara wajib untuk membayar pajak, mentaati rambu lalu lintas, dan setiap orang yang menginap itu wajib lapor 1 kali 24 jam. Setelah tadi ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, di sini itu ada yang namanya itu norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu beda loh sama norma kesusilaan. Nah, kalau di norma kesopanan itu fokusnya itu lebih mengarah pada bagaimana seseorang itu dalam bersikap di masyarakat, baik dalam tingkah laku, pergaulan, dan perkataan. Norma kesopanan ini merupakan aturan dalam hidup bermasyarakat mengenai tingkah laku yang baik dan tidak baik, pantas dan tidak pantas untuk dilakukan yang berlaku di masyarakat atau kelompok tertentu. Terus, norma kesopanan itu asalnya dari mana emangnya? Sobat Bikos bisa nebak gak asalnya norma kesopanan ini dari mana? Jadi, norma kesopanan itu sumbernya itu dari budaya, adat istiadat, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya, norma kesopanan ini bersifat lokal, kultural, kontekstual, dan nasional. Nah, contohnya, mungkin sebuah perilaku seseorang A ini dianggap sopan oleh sebuah kelompok atau komunitas. Namun, di komunitas lainnya perbuatan A tersebut dianggap tidak sopan. Apabila seseorang melanggar norma kesopanan, maka hal apa sih yang akan didapat? Nah, jadi ketika seseorang itu melanggar norma kesopanan, maka ia akan mendapatkan cemoohan atau diasingkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Oke, jadi contohnya apa sih norma kesopanan itu? Jadi, contohnya dari norma kesopanan ini yaitu mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, mencium tangan atau salim kepada orang yang lebih tua, tidak berbicara lantang saat sedang makan, menegur orang yang kita kenal saat di jalan atau di tempat umum, dan tidak membuat kegaduhan di tempat umum. Kemudian, juga mengucapkan permisi ketika melewati orang yang lebih tua. Nah, jadi itu contohnya dari norma kesopanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari pembahasan tadi, kok kayaknya aturan bikin dunia makin ribet ya, Kak? Kita jadi nggak bebas buat melakukan apa yang kita mau. Jadi sebenarnya aturan tuh ada fungsinya nggak sih, Kak? Nah, jadi Sobat Bikos, aturan itu tentunya memiliki fungsi dan sangat penting. Kenapa? Karena dengan aturan ini kita tuh bisa menjaga diri kita, menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita. Nah, dan kita tuh jadi bisa mikir 2 kali gitu loh kalau mau bersikap dan bertindak. Karena kenapa? Dari tindakan kita itu nggak hanya berefek ke kita aja, tentunya juga berefek ke orang lain. Nah, contohnya, katakanlah di jalan itu nggak ada aturannya ya, kemudian kita tuh ngebut-ngebutan nih naik motor atau naik mobil. Nah, tiba-tiba ada orang tuh tiba-tiba nyebrang dan kita nabrak. Terus siapa yang salah? Kita yang salah. Nah, atau kalau enggak, misalkan di sekolah tuh nggak ada aturan buat masuk tepat waktu, kita nggak bakalan punya rasa tanggung jawab buat bangun lebih pagi dan nyiapin perlengkapan sekolah. Kita nggak punya rasa disiplin dalam diri kita. Padahal kewajiban kita sebagai siswa itu bukan sekedar belajar agar dapat nilai yang bagus, tapi juga punya akhlak yang bagus. Nah, teman-teman, penting buat kita itu ngerti tentang aturan yang ada di sekitar kita, entah itu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat sekitar. Karena dengan adanya aturan, kita itu bisa hidup dengan teratur. Dan jika hidup kita teratur, kita bisa hidup dengan tentram dan juga nyaman. Bayangin kalau di dunia ini nggak ada aturan.
Menurut kalian gimana jadinya? Coba komen di bawah.